Selamat datang di video ini. Bayangkan Anda adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia dan suatu hari Anda memberitahu konsumen minyak nomor satu di dunia bahwa Anda tidak lagi akan berdagang menggunakan mata uang lokal mereka. Hal itulah yang terjadi ketika perjanjian jangka panjang antara Arab Saudi dan AS, di mana minyak terutama diperdagangkan dalam dolar AS juga dikenal sebagai petrodolar, habis masa berlakunya pada tanggal 9 Juni 2024. Yang lebih buruk lagi, tampaknya Saudi tidak akan memperbaruinya. Dalam video ini, kami akan mencoba memahami apa sebenarnya yang menyebabkan perjanjian bulan Juni 1974 antara AS dan Arab Saudi, mengapa hal ini bisa berlangsung selama 50 tahun. Mengapa hal ini berakhir, dan yang juga penting, apa implikasinya dan bagaimana masa depan bukan hanya perdagangan minyak mentah AS di Saudi namun juga dominasi dolar secara keseluruhan dalam perekonomian dunia. Saya harus menyebutkan juga satu aspek kecil namun penting di sini bahwa kesepakatan petrodolar bukanlah perjanjian formal yang ditandatangani antara AS dan Arab Saudi, melainkan merupakan sistem yang didorong oleh pasar pada masa itu yang dipicu oleh dominasi dolar AS dan pentingnya minyak. Dua penerima manfaat terbesar adalah dua konsumen dan produsen minyak terbesar, yaitu AS dan Arab Saudi. Jadi apa arti dari istilah petrodolar? Sebelum kita memahami arti petrodolar, kita harus segera memahami sistem Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1944. Tepat setelah akhir Perang Dunia Kedua. Kami tidak akan membawa Anda pada pelajaran sejarah yang membosankan, tetapi pelajaran singkat yang penting dan berguna untuk memahami mengapa, saat tumbuh dewasa dan bahkan sekarang. Sebagian besar saluran berita global menggunakan dolar AS ketika mengacu pada harga suatu barang atau komoditas. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada mata uang lain seperti rupiah India, euro, atau yen Jepang? Mengapa hanya dolar? Pada tahun 1944, sistem Bretton Woods ditetapkan. Itu adalah perjanjian besar antara negara-negara kuat di mana negara-negara anggota sepakat untuk menetapkan nilai tetap harga uang mereka sendiri dibandingkan dengan dolar AS. Hal ini juga dikenal sebagai pegging, di mana dolar AS menjadi mata uang utama di mana setiap orang mulai memasang mata uang mereka. Dan dolar AS sendiri terikat pada sejumlah emas tertentu yang memberi dolar beberapa nilai nyata. Hal ini memastikan bahwa negara-negara lain mempercayai manfaatnya dan tidak merasa tertipu. Alasan kuat lainnya juga disebabkan oleh fakta bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara peserta yang tidak terpengaruh oleh perang dibandingkan dengan peserta utama lainnya. Hal ini akhirnya menyebabkan dominasi dunia terhadap dolar AS dan itu membawa kita ke petrodolar. Pada tahun 1973, karena dukungan AS terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, OPEC, memutuskan untuk melakukan embargo terhadap pengiriman dari negara-negara Timur Tengah ke Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Krisis ini menyebabkan lahirnya kesepakatan petrodolar Saudi AS pada tanggal 8 Juni 1974 yang menjamin bahwa Arab Saudi akan memperdagangkan minyak mentah dalam dolar AS dengan imbalan peralatan militer dan bantuan dari AS. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa Arab Saudi mengakhiri perjanjian petrodolar yang sudah berumur 50 tahun dengan AS? Mari kita coba menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan ini. Dengan mengatakan tidak pada perdagangan hanya dalam dolar AS. Arab Saudi membuka lebih banyak mata uang dan dengan demikian tidak hanya mengurangi ketergantungan mereka pada dolar, tetapi juga mendapatkan daya tawar yang lebih baik di pasar minyak mentah global. Bayangkan ketika nilai dolar AS sangat kuat, jika Arab Saudi hanya menjual minyak dengan dolar, mereka akan mendapat banyak dolar untuk setiap barel. Ini bagus, tetapi bagaimana jika dolar melemah di masa depan? Maka mereka akan mendapat lebih sedikit dolar untuk setiap barel meskipun harga minyak mungkin tetap sama. Dengan menerima mata uang lain, Arab Saudi dapat menyebarkan risikonya.
Bahkan jika dolar melemah, mereka tidak akan mengalami kerugian yang besar karena mereka juga akan mendapatkan mata uang berharga lainnya. Sehingga, menerima mata uang lain adalah semacam polis asuransi bagi Arab Saudi jika dolar AS tidak tetap kuat di masa depan. Kedua, Arab Saudi akan mencari aliansi melampaui AS dan berusaha untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan India. Maksud saya, pikirkanlah bahwa Saudi adalah raja produksi minyak. Jika Anda orang Saudi, bukankah Anda ingin halayak yang lebih luas untuk menjual barang Anda? Anda menginginkannya, bukan? Pada akhirnya, hal ini juga bisa menjadi unjuk dominasi dan unjuk kekuatan Arab Saudi untuk membangun tempat dan dominasi mereka di pasar minyak global serta kemampuan mereka untuk bertransaksi dengan negara manapun dalam mata uang pilihan mereka. Pikirkanlah, dengan menerima mata uang lain, Arab Saudi juga dapat memberikan sedikit tekanan pada AS. Negara-negara lain mungkin akan lebih bersedia membeli minyak jika mereka dapat membayar dalam mata uang mereka sendiri yang dapat membuat dolar AS menjadi kurang menarik. Permintaan terhadap dolar AS mungkin menurun. Hal ini dapat melemahkan dominasi dolar AS di pasar minyak global saat ini. Ini bisa menjadi hal yang baik bagi Arab Saudi karena mereka dapat menekan AS untuk menjaga dolar mereka tetap kuat sehingga mereka dapat terus membeli minyak Saudi. Skenario ini menempatkan Arab Saudi pada posisi paling strategis dalam dunia geopolitik dan dunia yang selalu berubah saat ini. Untuk menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif, jika Anda melihat daftar 10 perusahaan terbesar di dunia, satu-satunya perusahaan non-teknologi dalam daftar adalah Saudi Aramco bersama dengan Berkshire Hathaway. Saudi Aramco adalah produsen minyak terbesar di dunia berdasarkan cadangan minyak dan kontributor besar bagi perekonomian Saudi. Keberhasilan mereka diterjemahkan ke dalam pendapatan pemerintah Saudi, sehingga membatalkan kesepakatan petrodolar sangat bermanfaat bagi Arab Saudi untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan ini. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada pergeseran dalam lanskap yang terjadi di wilayah barat sehubungan dengan bahan bakar fosil. Terdapat kecenderungan menuju sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi bahan bakar yang dapat menyebabkan penurunan konsumsi minyak dalam jangka panjang. Sekali lagi, Arab Saudi sangat berkepentingan untuk mengeksplorasi potensi produksi minyak saat ini dan memaksimalkan pendapatan mereka dari ekspor minyak sebelum permintaan melemah secara signifikan. Hal ini dapat memberi mereka penyangga keuangan untuk mendiversifikasi perekonomian dan berinvestasi pada sumber energi terbarukan untuk masa depan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menghambat kesepakatan bersama antara Saudi dan AS. Bagi AS, kesepakatan petrodolar membantu dolar AS menjadi mata uang cadangan dominan di dunia yang menciptakan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan bagi AS. Hal ini juga membuat AS waspada terhadap pembelian minyak dalam jumlah besar. Sistem dolar petrodolar memberi AS kekuatan ekonomi yang signifikan. Tingginya permintaan global terhadap dolar AS menurunkan biaya pengadaan barang bagi Amerika Serikat dan mempermudah pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah AS menjual obligasi yang pada dasarnya investor AS beli untuk meminjamkan uang ke pemerintah. Karena semua orang menginginkan dolar AS, para investor bersedia membeli obligasi AS dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi dari negara lain. Suku bunga yang lebih rendah berarti pemerintah AS membayar lebih sedikit untuk meminjam uang, memberikan lebih banyak uang bagi pemerintah AS untuk dibelanjakan pada berbagai program dalam negeri. Di sisi lain, bagi Arab Saudi, dolar memberi mereka mata uang yang stabil dan diterima secara luas untuk pendapatan minyak mereka. Bersama dengan perlindungan militer AS dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap persenjataan canggih. Dengan dua konsumen dan produsen minyak mentah terbesar yang bekerja sama, dolar AS menjadi mata uang yang paling stabil dan paling banyak digunakan dalam perdagangan global.
Alasan lain mengapa perjanjian ini bertahan selama ini adalah karena keputusan Arab Saudi untuk memperdagangkan minyak secara eksklusif dalam dolar AS menjadikan dolar sebagai norma bagi negara-negara penghasil minyak lainnya, dengan hampir 80% dari nilai tukar global. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perdagangan minyak global terjadi dalam dolar AS dan dolar AS menjadi mata uang utama untuk penjualan minyak. Pendapatan Arab Saudi menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang lainnya. Dengan kata lain, kesepakatan petrodolar ini menjamin aliran pendapatan yang stabil dalam dolar untuk pemerintah Saudi. Sekarang kita akan melihat beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi bagi Arab Saudi setelah membatalkan kesepakatan petrodolar ini. Sementara perjanjian yang sudah berumur di akhir dekade ini membuka berbagai peluang bagi Arab Saudi, konsekuensinya juga tidak kecil. Jika kita melangkah lebih jauh dari dolar AS, Arab Saudi harus menerima risiko fluktuasi nilai tukar. Hal ini pada gilirannya menyebabkan tantangan dalam memprediksi dan mengelola pendapatan minyak mereka serta produksi minyak. Masalah lainnya adalah bahwa Saudi akan menghadapi perang harga dibandingkan dengan dolar AS yang sudah mapan. Dasar perdagangan apapun ketika mereka membuka diri terhadap berbagai mata uang. Hal ini akan menyebabkan kesalahan yang lebih kompleks dan bahkan Saudi mungkin harus menghadapi beberapa perdagangan yang buruk atau mereka bahkan mungkin gagal dalam beberapa kesepakatan minyak mereka. Ini berarti Arab Saudi akan membutuhkan sistem keuangan yang kuat untuk mengelola nilai tukar, menghitung biaya konversi, dan potensi risiko mata uang. Perlu diingat bahwa saat melakukan konversi antar berbagai mata uang, biaya transaksi tambahan mungkin akan menjadi keuntungan mereka. Sekarang jika kita melihat lebih jauh dari alasan ekonomi, Arab Saudi harus menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, perjanjian ini akan berdampak luas pada kesepakatan ekonomi dan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat di masa depan. Amerika Serikat dan Arab Saudi memiliki kemitraan keamanan yang kuat. Melemahnya hubungan bisa mengakibatkan berkurangnya dukungan militer dan pertukaran informasi intelijen Amerika, yang dapat membahayakan keamanan Arab Saudi. Beberapa orang mengatakan bahwa melemahnya hubungan dengan Saudi dapat menciptakan peluang bagi Iran, saingan regional Arab Saudi, untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, menjauh dari dolar AS dapat memungkinkan Saudi untuk membangun hubungan ekonomi dan keamanan yang lebih kuat dengan negara-negara lain seperti India, Tiongkok, atau Rusia. Seperti yang Anda ketahui, Arab Saudi menjadi anggota BRICS pada tahun 2023, sehingga apa yang dipandang sebagai kerugian karena menjauh dari dolar dapat dilihat sebagai peluang. Keanggotaan BRICS akan menawarkan manfaat ekonomi bagi Arab Saudi melalui peningkatan peluang perdagangan dan investasi dengan anggota BRICS lainnya, yang juga dapat memberikan mereka suara lebih kuat dalam diskusi ekonomi dan politik internasional. Sekarang mari kita lihat konsekuensi yang mungkin terjadi bagi Amerika Serikat. Jika kita membalikkan kacamata dan melihatnya dari sudut pandang Amerika, dampak paling langsung dari berakhirnya kesepakatan ini adalah bahwa dolar AS akan menjadi lebih lemah. Dolar yang lemah juga berarti lemahnya pasar keuangan AS. Dolar yang lemah juga akan menyebabkan biaya impor yang lebih tinggi bagi Amerika Serikat, meningkatnya inflasi, dan berkurangnya kekuatan negosiasi bagi para pemimpin politik dan bisnis Amerika di panggung global. Sekarang mari kita lihat konsekuensi yang mungkin terjadi bagi perekonomian global. Dapatkah kita benar-benar percaya bahwa berakhirnya perjanjian petrodolar hanya tentang hubungan AS dan Arab Saudi? Dan bahwa segala sesuatu di dunia ini tetap berstatus quo? Tidak. Faktanya tetap bahwa mata uang rial Saudi akan terus dipatok terhadap dolar AS. Sehingga, bahkan jika pembayaran untuk minyak Saudi dapat dilakukan dalam mata uang yang berbeda, harga minyak sebenarnya akan tetap didasarkan pada dolar. Sekarang, kembali ke konsekuensi yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian global sebagai produsen minyak terbesar kedua. Risiko masalah nilai tukar Arab Saudi akan berdampak tidak hanya pada opini tetapi juga pada harga minyak di tingkat global. Saat ini, dengan banyak dari kita yang pernah mencicipi dampak pasar saham, saya yakin kita semua menyadari fakta bahwa dolar Amerika yang lemah dan dampak inflasi tidak hanya terbatas pada pasar keuangan Amerika saja. Hal ini akan meluas dan dampaknya akan semakin besar. Kita perlu memahami bahwa masa depan tidak semuanya suram dan kelam. Dengan berakhirnya kesepakatan petrodolar, dunia pasti memiliki peluang lebih besar untuk memasuki sistem keuangan global yang lebih terdiversifikasi. Banyak negara dapat melihat lebih jauh dari dolar AS dalam perdagangan globalnya. Akan ada peluang yang lebih baik bagi mata uang alternatif seperti rupiah India, yuan, dan rubel untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan global. Jika Anda menginginkan data, pada tahun 2022, 4 pelanggan minyak terbesar Saudi hanyalah raksasa Asia, Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan, dengan Amerika berada di urutan kelima. Ini juga merupakan peluang bagi negara-negara penghasil minyak untuk melihat lebih jauh dari sekedar produksi minyak dan melakukan diversifikasi lebih lanjut. Pertanyaan terakhir dalam video ini adalah apakah Arab Saudi mempunyai rencana alternatif atau menjajaki cara-cara baru yang bisa menyebabkan penghentian kesepakatan ini. Karena kita menyimpulkan bahwa Arab Saudi belum membuat pengumuman apapun sehubungan dengan rencana masa depan mereka. Mengumumkan rencana di Arab Saudi tidak berjalan seiring, itu adalah batas yang tidak boleh mereka lewati. Tapi disitulah orang-orang seperti kita harus duduk dan menganalisis jalan ke depan. Arab Saudi kini dapat menerima spektrum mata uang yang lebih luas seperti yuan, euro, rupiah di antara mata uang utama lainnya, mengurangi potensi paparan terhadap fluktuasi mata uang tunggal. Dengan penghapusan perdagangan mata uang tunggal, Arab Saudi tidak akan lagi bergantung pada kesepakatan mata uang unilateral. Dan dapat mengizinkan perdagangan mata uang bilateral di mana mereka dapat menerima mata uang pilihan importir minyak. Ini merupakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Perekonomian dapat dipengaruhi oleh ketegangan politik. Mengandalkan mata uang dari wilayah yang memiliki ketidakstabilan politik dapat menimbulkan risiko tambahan. Namun, Arab Saudi kini dapat dengan hati-hati menganalisis dan memilih dengan siapa akan berdagang dan kapan akan berdagang. Mari kita cerna juga fakta bahwa sudah kurang dari 2 minggu sejak perjanjian ini berakhir. Masa depan AS, Saudi, dan dunia secara keseluruhan akan terungkap dalam beberapa hari mendatang dan kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dunia dan ekonomi minyak akan beradaptasi dan bergerak maju. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.